Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Bapak, sebelumnya kami dari kelompok 4. Di sini kami bagian mempresentasikan dari tugas Bapak, yaitu struktur CPU. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama Tobib Mukorobin Jinan, yang kedua Hisham, yang ketiga Ginan Jalisi Mubarok, yang keempat Ilham Salim. Dan di sini saya Ginanjar sebagai moderator sekaligus pemateri juga. Terus ada teman saya Tobib pemateri, dan ada juga Hisham sebagai pemateri. Dan di sini kebetulan Ilham Salim sedang ada something, jadi nggak bisa ikut presentasi. Baik, dimulai saja. Jadi kita itu kebagian mempresentasikan tentang struktur CPU. Apa itu struktur CPU? CPU adalah inti dari setiap perangkat komputasi modern. CPU ini memproses instruksi dan data untuk semua operasi. Nah, tentunya kinerja CPU juga sangat penting untuk kecepatan dan efisiensi sistem komputer. Nah, jadi si CPU ini adalah bagian inti dari sebuah komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi dan mengendalikan operasi sistem. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya serahkan kepada Tobib Mukarobin Jinan untuk melanjutkan presentasinya. Kepadanya waktu dipersilahkan. Bagian nabinya. Oh iya, bagian Hisham. Ya, lanjut dari tadi, apa itu CPU? Yang pertama ada mikroprosesor. CPU merupakan mikroprosesor, yaitu chip elektronik yang mampu menjalankan seluruh instruksi dan program secara efisien. Terus ada ukuran D. Y adalah bagian inti dari CPU, tempat transistor berada. Ukurannya hanya sekitar 200 sampai 300 mm. Namun mampu menyimpan miliaran sirkuit elektronik. Terus ada miliaran transistor. CPU modern memiliki miliaran transistor, yaitu komponen kecil yang bisa menghidupkan dan mematikan arus listrik. Transistor inilah yang memungkinkan CPU melakukan perhitungan dengan sangat cepat. Yang ketiga ada komponen utama CPU, yaitu ada unit logika aritmatika atau disingkat ALU, bertanggung jawab melakukan operasi matematika dasar, penjumlahan, dan juga pengurangan. Operasi logika seperti AND, OR, NOT, XOR, dan lain-lain. Banding nilai atau contohnya, apakah 5 lebih besar dari 3. Terus ada unit control unit. Berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Mengambil instruksi dari memori, mendekode atau membaca arti instruksi tersebut, mengarahkan instruksi ke ALU, register, atau tempat lain. Registernya itu penyimpanan data sementara dalam CPU, terus sangat cepat dan kecil ukurannya, menyimpan hasil dari ALU atau nilai yang dibutuhkan CPU segera. Yang keempat, lanjut unit logika aritmatika. ALU adalah bagian dari CPU yang menghitung dan memutuskan. Contoh tugas ALU menghitung 3 tambah 2 sama dengan 5. Logikanya jika nilai A dan B keduanya benar, AND, maka hasilnya benar.
Terus membandingkan dua angka mana yang lebih besar. Lalu tidak menyimpan hasil secara permanen tapi hanya sementara di register. Lima, unit control. Memastikan semua bagian CPU bekerja dengan teratur, mengambil perintah dari memori utama, menentukan siapa yang harus melakukan perintah itu, terus mengontrol proses pengambilan, eksekusi, dan penyimpanan data hasil perhitungan. Mungkin segitu saja. Langsung saja untuk Ya, slide silakan. selanjutnya, yaitu saya sendiri. Ada unit control atau CPU, adalah bagian dari CPU yang bertugas untuk mengatur jalannya seluruh proses yang terjadi dalam sistem komputer. Tanpa CPU tidak akan bisa bekerja secara terorganisir karena setiap perintah harus diatur urutannya dan cara pelaksanaannya. CPU memastikan bahwa semua komponen dalam CPU dapat bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh program. Langkah pertama yang dilakukan CPU adalah mengambil instruksi dari memori. Instruksi ini kemudian dibawa ke dalam CPU untuk diproses. Setelah instruksi diambil, CPU akan menerjemahkannya agar bisa dimengerti oleh bagian-bagian lain dari CPU. Proses penerjemahan ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan instruksi. Setelah instruksi diterjemahkan, CPU mengatur bagaimana data mengalir dari satu komponen ke komponen lain. Hal ini termasuk bagaimana data dikirim dari register ke ALU atau dari memori ke register. CPU akan memastikan bahwa semua jalur data digunakan dengan efisien agar proses berlangsung lancar. Tahap terakhir dari kerja CPU adalah mengirim sinyal kontrol ke unit-unit lain. Sinyal ini memberitahu bagian lain kapan harus mulai bekerja dan kapan harus berhenti. Dengan begitu, CPU berperan sebagai pengatur lalu lintas utama di dalam CPU. Untuk selanjutnya yaitu ada register. Adalah jenis memori kecil yang sangat cepat yang berada di dalam CPU. Meskipun ukurannya sangat kecil dibanding dengan RAM atau penyimpanan lainnya, register memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses pada saat itu juga. Fungsi utama register adalah untuk mempercepat proses pemrosesan data, karena data yang disimpan di dalam register dapat diakses dalam hitungan nanodetik. CPU tidak perlu bolak-balik mengakses memori utama. Hal ini tentu saja sangat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi pemrosesan. Beberapa jenis register yang penting diantaranya adalah program counter VC, instruction register (IR), dan accumulator. Program counter melacak alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Instruksi register menyimpan instruksi yang sedang diproses, sementara akumulator digunakan untuk menyimpan hasil sementara dari operasi aritmatika dan logika. Dengan adanya register, CPU dapat bekerja lebih cepat dan efisien karena proses pemrosesan tidak diganggu oleh keterlambatan akses data. Register menjadi tempat transit data sebelum dan sesudah diproses oleh komponen CPU lainnya. Terus selanjutnya yaitu cache memory. Cache memory adalah jenis memori khusus yang dirancang untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Dengan adanya cache, CPU tidak perlu terus-menerus mengakses RAM yang lebih lambat, sehingga waktu akses data menjadi jauh lebih cepat. Cache memory berfungsi sebagai jembatan antara CPU dan RAM. Cache memory dibagi menjadi 3 level utama, yaitu L1, L2, dan L3. Level 1 atau L1 adalah cache tercepat dan terkecil, biasanya hanya beberapa kilobyte karena berada paling dekat dengan inti CPU. Cache ini memiliki waktu akses paling singkat. Level 2 atau L2 memiliki kapasitas lebih besar, biasanya beberapa megabyte, dengan kecepatannya sedikit di bawah L1. Level 3 atau L3 adalah cache dengan kapasitas terbesar, bisa mencapai puluhan megabit. Cache ini biasanya digunakan untuk berbagi data antara core dalam prosesor multi-core. Meskipun kecepatannya lebih rendah dibanding L1 dan L2, L3 masih jauh lebih cepat dibandingkan RAM biasanya dan berperan besar dalam menjaga efisiensi sistem. Dengan menggunakan cache memory, CPU dapat mengurangi latensi saat mengakses data yang berarti proses kerja menjadi lebih cepat dan responsif.
Cache memastikan bahwa data yang paling dibutuhkan selalu tersedia dengan cepat di dekat CPU. Terus selanjutnya itu ada bus CPU. Bus CPU adalah jalur komunikasi vital. Mereka memungkinkan transfer data, alamat, dan sinyal kontrol antar komponen CPU. Bus memastikan semua bagian CPU dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Data bus terus mentransfer data antar komponen CPU, misal lembar 60 bit. Terus ada address bus atau alamat, mengirimkan alamat memori misal lembar 48 bit. Terus ada control bus, mengirimkan sinyal kontrol untuk mengatur operasi. Nah, yang selanjutnya ada siklus operasi CPU. Fetch, decode, execute. Fetch CPU mengambil instruksi dari memori sesuai program counter. Terus ada decode, CPU menerjemahkan instruksi dan menentukan operasinya. Yang ketiga ada execute, ALU atau unit lain menjalankan instruksi yang diberikan. With break, hasil operasi disimpan ke register atau memori. Untuk kesimpulannya, inti sistem CPU adalah inti dari setiap komputasi modern. CPU merupakan inti dari setiap sistem komputasi modern. Semua aktivitas dalam komputer mulai dari menjalankan aplikasi hingga pengolahan data yang kompleks bergantung pada kinerja CPU. Tanpa CPU yang efisien dan andal, komputer tidak akan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Terus ada kerjasama, ALU, CPU, register, dan cache bekerja sama untuk kinerja optimal. Kinerja optimal CPU tidak hanya bergantung pada satu komponen saja, tetapi merupakan hasil kerja sama antara berbagai bagian penting. Control unit, register ALU, dan cache memori saling mendukung untuk memastikan bahwa instruksi dapat diproses dengan cepat, data biasanya diakses tanpa hambatan, dan hasil pengolahan dikirim dengan akurat. Inovasi berkelanjutan. Inovasi CPU terus berlanjut untuk performa yang lebih tinggi. Inovasi dalam teknologi CPU terus dilakukan untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Setiap generasi CPU membawa peningkatan dari segi kecepatan, efisiensi energi, dan kemampuan multitasking. Dengan adanya perkembangan ini, perangkat komputasi di masa depan akan menjadi lebih canggih, responsif, dan hemat daya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kasih kepada moderator. Baik, terima kasih. Barusan tadi selesai untuk pemaparan materi tentang struktur CPU. Jadi mungkin bisa saya bukan simpulkan tuh, bisa saya ambil lagi jalur tengahnya. Jadi tentang struktur CPU tersebut. Jadi di sini struktur CPU itu terdiri dari beberapa komponen utama yang mereka itu bekerja sama untuk menjalankan instruksi dan mengontrol operasi komputer. Nah, struktur CPU juga memiliki banyak komponen yang penting, dari mulai CPU, arithmetic logic unit ataupun ALU, terus ada register, bus system, cache memory, dan clock. Nah, semua komponen tersebut bekerja secara terintegrasi agar CPU dapat memproses data dengan cepat dan efisien. Mungkin presentasi dari kelompok kami tentang struktur CPU hanya sekian, dan tentunya banyak sekali kekurangannya, mohon untuk dimaklumi.